Assalamualaikum Bunda. Di sini saya menyiapkan benang poli Indokilap 2 gulung ya. Kemudian hakpen tulip ukuran 3 atau 4. Saya juga menyiapkan behel tas. Nah, panjangnya 15 cm. Oke, mari kita mulai ya. Nah, saya mau mengkaitkan dulu. Bikin ring seperti ini. Oke, kemudian setelah bikin ring kita bikin 2 rantai ke atas, 1 2, kemudian tusuk double pada lubang pertama yang sudah dibuat, kemudian isi lagi dengan tusuk double, kemudian tusuk double lagi. Nah, ini benang sisanya disembunyikan saja ya. Kemudian tambahkan 3 tusuk rantai. Ini untuk belokan. Kemudian tusuk double lagi. Kali ini saya akan bikin 4 tusuk double. Tusuk double yang kedua, tusuk double lagi, tusuk double yang keempat. Nah, ini sisi satunya, kemudian 3 tusuk rantai untuk belok ya, kemudian isi dengan 4 tusuk double lagi, tusuk double lagi, oke, tusuk double lagi, kemudian 3 rantai untuk belok ya, kemudian kita isi dengan 4 tusuk double lagi. Nah, kita udah mulai melihat ya bentuknya persegi di sini. Oke, tusuk double lagi, kemudian kita akan mengakhirinya dengan 3 rantai. Oke, kita akan mengakhiri putaran ini ya dengan tusuk slip. Nah, kita akan bikin tusuknya sampai tengah-tengah rajutan, kemudian kita akhiri dengan tusuk single. Jadi kira-kira diambil di tengah-tengah seperti ini. Nah, kita akan bikin bentuk kipasnya. Bentuk kipas ini akan kita isi dengan 10 tusuk double pada lubang yang sudah dibuat, lubang pojokan pada persegi yang sudah dibuat seperti ini. Oke, kita sudah mendapatkan bentuk kipas. Kira-kira isi 10 tusuk double. Oke, sudah dapat 10 tusuk. Kemudian ambil di tengah-tengah rajutan bawahnya, tusuk single untuk mengkaitkan. Nah, kita udah dapat satu bentuk kipas. Lanjutkan ke kipas yang kedua. Jadi masih sama prosesnya. Nah, kita bikin 10 tusuk double ya.
Oke, ini udah dapat 10 tusuk double, sama prosesnya kasih tusuk single biar kita gunakan untuk penutupnya. Kemudian isi dengan tusuk double lagi. Kemudian lanjut dengan proses yang sama ya. Ini kipas yang ketiga. Lanjut. Kemudian kita akan menyelesaikan kipas yang keempat. Nah, kita udah dapat 10 tusuk double. Kemudian saya akan mengakhiri prosesnya. Saya selipkan di sini. Selipkan saja di rajutan-rajutan sebelumnya. Kemudian ambil dari belakang, kita akan putus ya. Nah, kita udah dapat satu. Kemudian kita mau bikin granny yang kedua. Sekaligus kita akan menyambungnya ya. Jadi awalannya sama. Kita bikin ring dulu, kemudian rantai ke atas dan beri tusuk double. Oke, kita akan bikin pusat granny-nya ya. Jadi prosesnya sama, mengisi ring yang sudah dibuat tadi dengan isian tusuk double. Kemudian pojokan kita kasih 3 rantai, kemudian tusuk double lagi seperti ini sampai rajutan membentuk bentuk persegi ya. Nah, kita udah hampir mendapatkan bentuk persegi, udah kelihatan bentuknya. Dan kita siap-siap untuk mengakhiri proses layer pertama ini. Oke, kita akan mulai dari tengah-tengah rajutan, akan kita bentuk kipas, diisi dengan 10 tusuk double seperti proses sebelumnya. Setelah 10 tusuk double, maka kita akan siap-siap menyambung ya. Caranya kita
akan menyambungkan dengan tusuk single, tapi dua rajutan kita sambung seperti ini, kaitkan bersamaan dengan tusuk single. Kemudian nah kita udah dapat sambungannya, kemudian lanjut lagi dengan tusuk double. Isi bagian yang berlubang ini dengan 10 tusuk double untuk membuat kipas yang baru dengan proses yang sama seperti proses sebelumnya. Dapat 10 tusuk double, kita akan menyambungnya, mengakhiri kipas tersebut dengan tusuk single, tapi dikaitkan ya, jangan lupa dikaitkan dengan rajutan yang sudah jadi sebelumnya seperti ini. Oke, kaitkan dengan tusuk single, mulai dengan proses yang sama. Nah, kita udah dapat seperti ini ya, hasil sambungannya 2 granny. Kemudian lanjut ya. Oke, ini udah jadi sambungannya. Kemudian kita putari lagi dengan tusuk double. Seperti ini nanti hasilnya. Kemudian kita akan menyambungnya dengan bagian-bagian yang lain dengan proses yang sama. Ini 4 granny yang sudah tersambung seperti ini nanti hasilnya. Nah, kita akan menyambung di bagian lain ya. Granny yang kelima kita akan sambung, prosesnya sama. Kita akan menyambung langsung dengan rajutan yang sudah kita bikin tadi. Oke, makin banyak granny yang sudah tersambung, nanti prosesnya juga akan lebih butuh kesabaran juga karena yang kita pegang juga lebih banyak. Oke, kita sambung, bikin dengan tusuk double seperti ini. Setelah menyambungnya, untuk membuat kipasnya prosesnya sama. Setelah dapat 10 tusuk double, kita akan mengakhiri kipasnya sekaligus menyambung ke bagian granny yang lain yang sudah tersambung. Di sini kita ambil tengah-tengahnya, kaitkan dengan tusuk single. Kita lanjutkan prosesnya ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ini 5 granny yang sudah tersambung. Oke. Hasilnya.
Nah, kita akan melanjutkan menyambung bagian sebelah kanan ya, yang saya tekuk ini. Oke, kita akan lanjut ke proses menyambungnya, kurang lebih sama. Ada sisi-sisi yang harus disambungkan. Di sini ada 2 kipas yang akan saya tekuk di sini. Oke, ini kita akan menyambungnya. Ada 2 sisi kipas yang akan kita sambung seperti ini. Nah, hasilnya oke ya. Lanjutkan proses sampai kita dapatkan total 30 granny yang kita sambung ya. Nah, ini 9 granny yang tersambung seperti ini. Kita akan menambahkan bagian yang ada di bawah seperti ini. Oke, lanjutkan untuk penyambungan granny-nya. Nah, ini rajutan yang sudah saling menyambung ya, seperti ini. Nah, bagi yang kesusahan untuk menyambungnya secara langsung, maka kita bisa menggunakan alternatif menjahitnya dengan jarum dan benang seperti ini. Kita jahit saja, karena nanti dompetnya akan kita berikan hiasan, jadi sekalian nanti kita akan menjahit manik-manik yang sudah disiapkan seperti itu. Nah, kita jahitnya. Oke, hasilnya kurang lebih sama. Nah, kita sekaligus akan menambahkan manik-manik, jadi sekaligus menyambung kita akan menambahkan manik-manik di tengah-tengah rajutan seperti ini. Oke, manik-maniknya juga digunakan untuk lebih merapatkan hasil rajutan yang saling sambung menyambung tersebut, sekaligus juga untuk mengikat atau dia biar lebih kencang ya, atau juga bisa lebih merapikan bagian yang sambung menyambung tersebut ya. Nah, ini 30 granny yang sudah tersambung, bentuknya seperti longsongan sarung seperti ini. Kemudian saatnya kita akan menambahkan rajutan untuk alas. Nah, saatnya kita akan memasang alas. Prosesnya sama, kita bisa merajutnya langsung atau kita bikin granny terlebih dahulu kemudian menyambungnya ya. Oke, kita akan tambahkan 5 granny di bagian alasnya. Proses menyambungnya seperti ini, kita paskan ya. Sama, ngikutin pola yang sudah ada. Nah, kali ini saya akan menyatukan dengan menjahitnya saja.
kemudian pasang manik-manik mutiaranya. Kemudian untuk sisi kanan dan kirinya nanti seperti ini ya, hanya dua bagian saja yang dikaitkan, berbeda dengan bentuk yang lain yang bentuknya seperti huruf X. Ini cuma seperti sayap saja, seperti ini. Kemudian lanjut ke sisi yang lain dengan pola yang sama, kita kaitkan, kemudian tambah manik-manik ya. Nah, kita lanjut ke grand yang kedua untuk bagian alas. Oke, kita akan satukan macam ini. Oke, kita satukan dengan menjahitnya. Oke, satukan sampai sisi-sisi kipasnya membentuk huruf X, biar gampang untuk kita menentukan sambungannya, membuat polanya. Kemudian kasih mutiara. Oke, lanjut ya, prosesnya sama. Nah, ini yang alas yang sudah jadi, nanti hasilnya seperti ini. 35 totalnya. Ini sisi pojokan tas, ini juga sisi pojokan bawah tas. Nah, oke, kita akan merapikan bagian atasnya seperti ini. Oke, saya akan mengkaitkan benang dan mulai untuk merapikan bagian atas dengan tusuk single. Saya akan mulai dari sisinya, sisi paling ujung. Saya kaitkan seperti ini. Mulai dengan tusuk single ya. Untuk satu sisi kipas, saya akan memberikan 5 tusuk single biar sama. Oke, ini kipas yang pertama sudah kita kasih 5 tusuk single, kemudian kipas yang kedua kita kasih 5 tusuk single juga. Selanjutnya sama ya, seperti ini. Kita langsung sambungkan saja. Kita loncat menyatukan dua sisi kipasnya seperti ini. Lanjut sampai satu putaran. Nah, ini sudah terlihat lebih rapi, tapi kita akan putari lagi dengan satu putaran lagi. Nah, kita udah dapat sisi yang sangat rapi di sini, sudah terlihat sangat rapi. Selanjutnya, untuk bagian yang berlubang ini kita akan tutupi dengan pita satin sebagai hiasan juga. Kita akan tambahkan aplikasi ya di sini, bentuk pita. Oke, kita jahit seperti ini, pita kupu-kupu. Tambahkan juga batok kelapa, kancing batok di sini. Kemudian selanjutnya kita akan pasang behel ya.
Selanjutnya kita akan pasang behel mulai dari sisi tengah ya, biar kita mendapatkan bentuk yang simetris, kiri kanan sama seperti ini. Menjahitnya prosesnya sama, pakai jarum dan benang seperti ini. Nanti prosesnya juga akan berulang di bagian belakang sisi tas. Kita mulai dari tengah dulu. Oke ya, macam ini. Oke, setelah depan belakang sudah terjahit, maka sisi samping kanan kirinya, bagian akhirnya kita juga akan menyamakan posisinya seperti ini biar simetris. Lanjutnya sampai semuanya terjahit. Oke, tasnya sudah jadi seperti ini bentuknya.